Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konzena Feranita Putri dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian NIM H04200019 Universitas Negeri 11 Maret Surakarta akan melakukan kegiatan penyuluhan pertanian dengan bertemakan penggunaan pupuk organik dari kotoran sapi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan materi penggunaan pupuk organik dari kotoran ternak sapi. Saya akan membagikan brosur yang bisa dibaca ketika saat memberikan penyuluhan. Terima kasih. Pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan atau bagian hewan dan limbah organik lainnya yang telah melalui proses kayasan. Berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi. Jenis-jenis pupuk organik itu ada 4. Yang pertama adalah pupuk kandang, yang kedua pupuk hijau, 3 kompos, dan 4 humus. Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Hewan yang sering digunakan kotorannya adalah kambing, sapi, domba, dan ayam. Selain berbentuk padat, pupuk kandang juga bisa berbentuk cair yang berasal dari urin hewan. Pupuk hijau. Pupuk hijau berasal dari bahan organik seperti hijauan sisa panen maupun yang berasal dari pemurnian sisa tanaman. Pupuk hijau bermanfaat untuk meningkatkan kandungan bahan organik dan unsur hara di dalam tanah, sehingga terjadi perbaikan sifat fisika, kimia, dan biologi tanah, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan produktivitas tanah dan ketahanan tanah terhadap erosi. Yang ketiga, kompos. Kompos merupakan sisa bahan organik yang berasal dari tanaman, hewan, dan limbah organik yang telah mengalami proses dekomposisi atau fermentasi. Kegunaan kompos yaitu memperbaiki struktur tanah, memperkuat daya ikat agregat tanah yang berpasir, meningkatkan daya tahan dan daya serap air, memperbaiki drainase dan pori-pori dalam tanah. Dan yang terakhir adalah humus. Humus merupakan material organik yang berasal dari degradasi ataupun pelapukan daun-daunan dan ranting-ranting tanaman yang membusuk, yang akhirnya menjadi humus atau bunga tanah dan kemudian menjadi tanah. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah pembuatan pupuk organik. Pada brosur sudah terdapat gambar yang mungkin bisa dilihat. Langkah-langkah pembuatan pupuk organik itu, alat dan bahannya ada kotoran sapi sebanyak 200 kg, arang sekam yang sudah dibakar secukupnya, jerami yang sudah disusun kira-kira 10 cm, 20 liter air, 5 sendok makan, dan dedaunan secukupnya atau bisa menggunakan bubuk gergaji, 5 sendok makan gula pasir, kayu, ember, cangkul, dan karung goni. Cara membuatnya: pertama, menyiapkan media pembuatan pupuk terlebih dahulu dan tempatkan kotoran di tempat yang sejuk tanpa terkena sinar matahari langsung dan tetesan air hujan. 2. Jika media pembuatan pupuk sudah ditempatkan pada larutan dekomposer dari campuran PM4, gula, dan air. Yang ketiga, campurkan kotoran sapi dengan arang sekam dan aduk sampai rata. 4. Taburkan dekomposer ke kotoran sapi yang sudah dicampur dengan arang sekam dan aduk sampai rata. Kemudian taburkan jerami, bedak, dedaunan atau serbuk gergaji sampai 2 lapis, lalu setelah kembali dengan dekomposer yang masih tersisa. Selanjutnya, tutup rapat bahan-bahan tersebut dengan jerami atau bisa juga menggunakan karung goni. Aduk adonan pupuk sampai merata di hari kedua dan tutup kembali rapat-rapat. Kemudian cek secara berkala hasil adonan menggunakan tangan. Apabila terasa panas, berarti pupuk belum siap untuk digunakan. Hal ini merupakan tanda bahwa proses pemasakan masih berlangsung. Yang terakhir, cek kembali sampai adonan pupuk terasa dingin.
sudah terasa dingin, berarti pupuk organik dan kotoran sapi siap untuk digunakan. Manfaat pupuk organik itu sendiri, yang pertama meningkatkan dan menjaga kesuburan tanah, yang kedua memperbaiki sifat kimia dan biologi tanah atau lahan pertanian, yang ketiga menjaga kelembaban tanah sehingga akan mengurangi tekanan atau gangguan struktur tanah pada tanaman. 4. Mencegah erasi lapisan atas tanah. 5. Mengurangi pencemaran lingkungan. Yang terakhir, menggunakan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Sekian penyuluhan dari saya. Apabila ada salah perkataan, perbuatan, saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.